Oke, guys, untuk di video ekspresif terapi kali ini kita akan menyampaikan bagaimana mengekspresikan diri individu melewati suatu terapi dengan tujuan untuk menyembuhkan masalah mereka. Seperti tujuan pertama yaitu di naratif terapi ya. Ini sebenarnya adalah contoh di naratif terapi itu sendiri karena detektif suka warna biru. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat di videonya kali ini ya. Let's check it out. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya terlebih dahulu ya, yaitu expression therapy yang menurut Machiavelli yaitu ekspresi adalah suatu kunci. Gimana tuh? Yuk kita lihat. Ada beberapa 4 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu dari ekspresif terapinya itu sendiri, jenis ekspresif terapi, proses dan keunikan singkatannya ET ya, dan kekurangan ekspresif terapi. Yuk kita lihat sama-sama. Arti ekspresif terapi. Nah, arti ekspresif terapi di sini yaitu menjelaskan bahwa adanya penggunaan seni, musik, dansa, drama, puisi, penulisan, permainan, dan bermain pasir merupakan suatu konteksnya psikoterapi, konseling, rehabilitasi, dan perawatan kesehatan. Jadi, untuk mengibaratkan menggunakan seni dalam mengekspresikan diri, itu keywordnya. Nah, di ekspresif terapi di sini kadang-kadang disebut sebagai pendekatan integratif yang bertujuan untuk digunakan dengan treatment. Nah, di sini sudah dijelaskan juga 4 jenis yang detektif jelaskan itu ya. Lalu kemudian kita lihat dulu nih asesmennya bagaimana. Asesmennya itu melibatkan formal dan informal dan kemampuan mengobservasi kemampuan individual dan ketertarikannya. Kemampuan Sherlock Holmes bisa dipakai di sini guys, yang dimana dari melihat warna baju, dari cara berpakaian bisa menilai kepribadian orang itu termasuk asesmen juga. Yang kedua, asesmen kehidupan dan kapasitasnya manusia. Dan yang terakhir itu asesmen untuk psikologi, psikososial atau diterapkan pada aspek kognitif. Sangat make sense karena ekspresif terapi itu sendiri melibatkan ruang gerak. Itu kelanjutannya. Bagaimana dengan jenis ekspresif terapi itu sendiri yang dijelaskan pada definisi? Tapi di sini detektif jelaskan 4 poin utama dulu. Yang pertama ada seni, art terapi, musik terapi, dance atau movement terapi, dan yang terakhir mungkin jarang banget dibicarakan yaitu scene play terapi. Yang dimana masing-masingnya yaitu pertama itu art, kita bahas dulu. Art di sini untuk melihat refleksi dari pengembangan kemampuan, kepribadian, ketertarikan, konflik, dan urusan terhadap si klien. Nah, mungkin komunikasi gambar ini ada pada tes psikologi Rorschach yang bisa menggambarkan psikologi di manusia, atau mungkin tesnya House 3 HTP, House 3 Person. Lalu kemudian ada musik yang di sini dilihat untuk efek perubahan positif pada diri individu
untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. Dan yang kedua itu adalah dance, yang mengasumsikan bahwa tubuh dan pikiran adalah satu tujuan sebagai proses pengembangan emosional, kognitif, dan physical integration-nya. Dan yang terakhir, sandplay, yaitu merupakan bentuk kreatif psikoterapi yang menggunakan kotak pasir dan berbagai koleksi miniatur untuk mengeksplor diri dalam diri klien dengan bentukan yang baru. Nah, kira-kira di sini mungkin sudah terbayang lah ya. Contoh-contohnya. Lalu bagaimana proses dan keunikan IT ini tersebut? 1 hour later. Kita lanjutkan poin dari proses terapi, yaitu ekspresif terapi. Orang-orang yang menggunakan teknik ini menggunakan prinsip utama memerlukan terapi pemahaman lebih dalam bagaimana mengatasi masalah klien. Kira-kira gimana itu pengembangannya? Contohnya di masalah komunikasi mungkin bisa menggunakan teknik musik or play terapi barangkali. Kemudian di sini orang-orang ekspresif terapi tekniknya banyak digunakan untuk masalah psikoterapi dan konseling yang luas, yaitu psikoanalitik, object relation, kognitif behavioral, humanistik, transpersonal, dan lain-lainnya. Itu cukup banyak juga pengembangannya. Mungkin salah satu yang bisa digunakan yaitu psikoanalitik, behavioral, dan humanistik. Itu yang sepengetahuan detektif. Kalau ada tambahan lainnya boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Dan yang ketiga itu, ketika menggunakan ekspresif terapi di sini, para praktisinya harus sadar standar masing-masing dari teknik yang mereka gunakan. Apakah itu art terapi, musik terapi, dance terapi, sandbox terapi, play terapi, dan sebagainya. Harus tahu standarnya masing-masing, jangan sampai salah menggunakan. Oke, ini mungkin tidak terlalu banyak keunikan dari ekspresif terapi di sini. Ada 4, yaitu self ekspresi yang sangat diteliti oleh orang praktisi ekspresif terapi. Yang kedua yaitu partisipasi yang aktif, melibatkan klien secara penuh. Yang kedua itu imajinasi. McNiff di sini mempercayai bahwa imajinasi adalah agen penyembuhan dari segala bentuk self expression. Nah, itu menurut pendapat McNiff ya. Dan yang terakhir itu mind body connection, yang dimana itu didesain untuk memfasilitasi kapasitas manusia untuk mempengaruhi fungsi tubuh dan gejala-gejalanya. Untuk yang mind body ini mungkin bisa dihubungkan dengan gejalanya psikosomatis, ya, dimana ketika kita merasa takut, maka tindakan dari tubuh kita itu akan berlawanan terhadap apa yang kita mau lakukan. Nah, itu mengenai keunikan ekspresif terapi. Dan yang terakhir itu bagaimana kekurangannya dari ekspresif terapi sini.
beberapa individual bahkan orang dewasa yang ingin datang ke praktisi ekspresif terapi, bisa konselor atau para psikolog, itu tidak mempercayai dirinya sekreatif dan membentuk sesuatu yang artistik. Itu wajib diwaspadai. Kemudian yang kedua itu terapi di sini punya tendensi untuk mengintervensi modalitas apa yang dilakukan oleh klien. Mungkin maksudnya di sini yang tidak memiliki pelatihan khusus yang ada 8 aspek itu sendiri, mungkin akan cenderung untuk gegabah atau bertindak di luar yang telah digariskan pada ekspresif terapi di sini. Dan yang terakhir itu masih banyak yang harus mereka pelajari, kerjakan, dan mengaplikasikannya ke anak-anak, orang dewasa, keluarga, dan grup-grup lainnya. Nah, jadi kalau yang di sini itu pengaplikasiannya perlu banyak jam terbang. Jam terbang di sini adalah pelatihan-pelatihan atau mungkin semacam workshop yang dimana ekspresif terapi ini bisa digunakan. Baiklah, guys, kalian untuk teknik ekspresif terapinya sampai di sini dulu. Mungkin kalau untuk melihat teknik ini lebih dihubungkan kasus-kasusnya ke masalah anak atau anak-anak sekolah yang mempunyai masalah komunikasi atau masalah sosial terhadap lingkungannya, terhadap sekolahnya, atau terhadap ruangan baru lah. Yang penting dia merasa gugup dan cemas. Bahkan masalah depresi juga bisa dihitung dalam menggunakan ekspresif terapi di sini. Yang dimana mungkin dia diem banget sehingga untuk bisa menggali informasi dari si klien ini, teknik terapi ini bisa digunakan. Itu saja dulu. Kalau ada yang kurang atau masukan, boleh disampaikan di channel ini agar lebih berkembang lagi ya. Ini mungkin detektif agak sedikit cepat karena ada yang harus dilakukan lagi berhubung hari ini bulan puasa juga ya. Semoga guys lancar puasanya, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk memakai masker ya. Ya udah, sampai di sini dulu. See you in the next video. Bye and ciao.